البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita sekarang akan memasuki pembahasan berikutnya mengenai permasalahan yang ke-27 daripada ritual atau amalan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu ta'liful kutubil batilah wa nisbatuha ilallah. Itu mereka mengarang kitab-kitab yang batil kemudian menisbahkan bahwasanya kitab tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala, atau menisbahkan kitab tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan kita bahas nanti. Permasalahan yang ke-27 adalah mengenai bahwasanya orang-orang barakallahu fikum Yahud dan yang semisalnya, mereka mengarang kitab-kitab yang batil kemudian menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perbuatan yang sangat berbahaya. Barakallahu fikum. Qala al-muallif al-mujaddid asy-syekh al-alamah Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, al-mas'alatu as-sabi'atu wal 'ishrun, permasalahan yang ke-27. Tasniful kutubil batilati wa nisbatuha ilallah. Itu mereka mengarang kitab-kitab yang batil kemudian menisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaqaulihi, seperti ucapannya, fawailun lil ladzina yaktubunal kitab bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala mengenai keadaan mereka, fawailun, kecelakaan atau celakalah, lilladzina, bagi orang-orang yang mereka menulis alkitab, menulis sebuah kitab biaidihim dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaqulun, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah, ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Atau ini bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini berbahaya sekali. Kita lihat syarahnya. Qala asy-syarih wafaqahullah ta'ala, Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah ta'ala, min afatil yahud, termasuk penyakitnya orang Yahud, atau termasuk kejelekan atau kejahatan orang Yahud, annahum yu'allifunal mu'allafati, bahwasanya mereka mengarang sebuah karangan-karangan, artikel-artikel, wa yaktubunaha biaidihim, kemudian mereka menulis dengan tangan-tangan mereka, wa yudamminunaha al-batil, kemudian mereka menyusupkan di dalam tulisan-tulisan tersebut kebatilan. Wa yaqulun, kemudian seraya mereka berkata hadza min indillah, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, atau ini bersumber dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Liyahsulu ala mukafaatin minan nas, agar mereka mendapatkan barakallahu fikum mukafaah, mendapatkan ganti, upah, barakallahu fikum, dari manusia. Aw yabi'u hadhil kutuba, atau mereka memperjualkan kitab-kitab ini fil aswaq, di pasar-pasar, wa tudirru alaihim amwalan, kemudian mereka akan mendapatkan harta yang banyak. Barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi sangat berbahaya sekali prinsip atau perbuatan yang dilakukan oleh orang jahiliyah ini. Di antaranya perilaku orang Yahud. Jangan sampai kita mencontoh, barakallahu fikum, memalsukan Al-Qur'an, memalsukan As-Sunnah, memalsukan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian barakallahu fikum, demi mendapatkan harta, demi mendapatkan jabatan atau kedudukan. Jangan, barakallahu fikum. Hati-hati. Apalagi sampai kita memalsukan sebuah hadis kemudian menisbahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ancamannya berat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah taala dalam hadisnya Salamah ibn Aqwa radhiyallahu anhu, yang sudah pernah kita sampaikan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Ancaman bagi orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ancaman bagi orang-orang yang bikin hadis palsu. Ancaman bagi orang-orang yang memutarbalikkan barakallahu fikum Al-Qur'an, letak ayatnya dipindah-pindah atau dibolak-balikkan dan semisalnya,
atau memalsukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau menisbahkan tulisan-tulisan mereka kepada barakallahu fikum kepada Allah Subhanahu wa taala padahal barakallahu fikum bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Dan di sini wa tasniful kutubi ad-dhalati wa tarwijuha 'alan nas hirfatul yahud. Nah, mengarang kitab-kitab yang sesat kemudian membikin penipuan atau pengkaburan terhadap manusia, ini adalah pekerjaan orang-orang Yahud. Nah, kerjaannya mereka seperti itu. Wa man tashabbaha bihim min hadhil ummah, dan orang yang menyerupai mereka dari kalangan umat ini, hati-hati, jangan sampai menyerupai sedikit pun ritual atau perilaku yang dilakukan orang Yahud. Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia termasuk bagian mereka. Termasuk kelompok atau termasuk bagian dari kaum yang barakallahu fikum yang dia serupai. Waliyadu billah, hati-hati. Kemudian berikutnya qala Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah taala, wal wajibu 'alal 'alim hina man yaktubu syai'an min al-'ilm, maka yang wajib atas seorang yang alim yang berilmu ketika menulis sebuah artikel atau tulisan atau berupa ilmu di dalamnya, an yattaqiyallah subhanahu wa taala, hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yaktuba illa ma yuwafiqul kitab was sunnah, dan hendaknya dia tidak menulis kecuali yang mencocoknya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kenapa demikian barakallahu fikum? Li'annahu mas'ulun an kitabatih. Karena dia nanti akan ditanya tentang tulisannya barakallahu fikum. Naam. Fala yaktubu fi fatwa, fala yaktubu fi fatwahu wala fi mu'allafihi wala fi maqalatihi illa ma yuwafiqul kitab was sunnah. Maka hendaknya dia tidak menulis di dalam fatwanya, tidak pula dalam artikel-artikel tulisannya, tidak pula dalam barakallahu fikum lembaran-lembaran atau karangan-karangan, kecuali yang mencocoknya Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wala yaktubu syai'an min 'indi nafsihi wa hawa, dan jangan sampai dia menulis sesuatu atau sedikit pun yang bersumber dari dirinya atau hawa nafsunya. Wa yaqul hadza min asy-syara', kemudian dia mengatakan ini termasuk bagian dari syariat. Au hadhihi hiya syariah, atau mengatakan inilah syariatnya. Berbahaya sekali membuat syariat yang baru. Barakallahu fikum, membuat syariat yang baru yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu hati-hati. Atau mengatakan bahasanya inilah metode dakwah yang benar, inilah metode dakwah yang sangat bagus, dengan televisi, dengan memaparkan video-video yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa. Nah, ini kaidah dari mana? Syariat dari mana seperti ini? Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Wa ma aktsara tasnifal kutubi. Alangkah banyaknya karangan-karangan atau karangan kitab-kitab fi hadil ayyam, pada hari-hari ini. Awir rasail, atau barakallahu fikum risalah-risalah, artikel-artikel, lembaran-lembaran, awil fatawa atau fatwa-fatwa ad-dhalah al-batilah, yang sesat dan juga batil, bismil Islam, tapi menamakan apa? Menamakan dengan nama Islam. Bayangkan tuh, tulisan-tulisan artikel-artikel, walaupun di dalamnya kalau kita telusuri menghancurkan agama Islam, dalam artian merusak barakallahu fikum kemurnian atau merusak barakallahu fikum kesempurnaan agama Islam, tapi mereka menisbahkan diri atau menisbahkan tulisannya tersebut kepada agama Islam. Wa hadza mislu fi'il yahud, yang seperti ini seperti perbuatan orang-orang Yahud. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Fa hadza yunabbihul muslim, maka yang seperti ini yunabbihul muslim. Naam, maka hendaknya memperingatkan seorang muslim alladzi yuridu an yaktuba, yaitu orang muslim yang ingin menulis sebuah tulisan, au yu'allifu, atau orang yang ingin barakallahu fikum au yu'allifa, ingin mengarang sebuah kitab, au yufti, atau ingin berfatwa, an yatawaqqafa 'inda hududillah subhanahu wa ta'ala, hendaknya dia berhenti, berdiri di atas apa? Di atas batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau di atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam artian berhenti di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa an yattaqiyallah wa an yattaqiyallah, dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa an yaktuba lil haqq, dan hendaknya dia menulis untuk kebenaran, wa illam yurdin nas, walaupun manusia tidak ridha. Nah, barakallahu fikum. Kenapa demikian barakallahu fikum? Karena kalau kita mencari ridha manusia, tidak akan dapat. Sebagaimana ungkapan sebagian ulama, ridhan nas ghayatun la tudrak. Bahwasanya keridhaan manusia adalah sebuah puncak yang tidak bisa diraih. Jadi upayakan kita jangan mencari ridha manusia. Upayakan yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak upaya usaha kita untuk mencari ridha manusia, tapi tetap tidak ridha juga. Barakallahu fikum, kita sudah berbicara, berbuat, bertindak, namun tetap dia enggak ridha, tidak terima dengan perbuatan kita. Namun kalau yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang insyaallah akan kita bisa meraihnya, yaitu dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan cara
na'am barakallahu fikum, ya, beramal-amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Dan orang-orang yang beriman, kemudian mereka beramal-amal saleh, mereka adalah orang-orang yang sebaik-baik makhluk. Na'am barakallahu fikum. Kemudian Allah taala melanjutkan jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini. Nah, balasan mereka ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah surga yang mengalir di bawahnya menam sungai-sungai. Kemudian Allah telah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani fillah wa akhwati fillah, jangan sampai kita beramal dengan sebuah amalan, ketaatan ataupun ibadah atau yang semisalnya hanya mendapatkan atau hanya demi mendapatkan keridhaan manusia. Keridhaan manusia sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, ghayatun la tudrak, sebuah puncak yang tidak akan bisa diraih. Namun upayakan, carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan na'am barakallahu fikum amalan kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan mendapatkannya dan mewujudkannya. Karena ridha Allah Subhanahu wa taala tidak ada, na'am barakallahu fikum, tidak ada habisnya, dalam artian semakin kita berupaya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, semakin Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk memberikan keridhaan kepada hambanya. Barakallahu fikum hafizakumullah. Namun kalau seandainya kita mencari ridha manusia, baik dengan berdusta atau memalsukan hadis atau memutarbalikkan fakta atau membuat perkara-perkara yang batil atau menyamarkan kebatilan dengan kebenaran dengan kebatilan, itu tidak akan mendapatkan keridhaan manusia. Na'am barakallahu fikum, karena na'am barakallahu fikum ridha manusia itu adalah perkara yang mereka senantiasa atau seringnya ada unsur timbal balik, dalam artian mereka tidak akan ridha kepada kita, terutama orang Yahud, orang-orang Nasara. Mereka tidak akan ridha kepada kita, tidak akan senang dengan kita selama kita tidak mengikuti ajaran mereka, selama kita tidak mengikuti agama mereka. Jadi mereka berupaya, berambisi untuk menghancurkan agama Islam ini, baik melalui media sosial, melalui na'am barakallahu fikum surat kabar, atau melalui artikel-artikel, tulisan-tulisan ceramah-ceramah mereka. Karena sebagaimana itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan tidak akan ridha, baik itu orang Yahud ataupun orang Nasara, tidak akan ridha kepadamu, tidak akan senang denganmu, hingga engkau mengikuti ajaran atau agama mereka. Wal a'yadu billah. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nas'alullaha an yusabbitana al kitab was sunnah hatta nalqah, innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.